Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, Dik. Silakan masuk, silakan duduk, Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Duduk ya. Terima kasih atas kehadiran adik-adik yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke ruangan kakak hari ini ya. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik Kak. Untuk memulai kegiatan hari ini, kakak tunjuk Rifa untuk memimpin doa sebelum memulai kegiatan. Silakan, Rifa. Sebelum kita memulai kegiatan konseling ini, baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Kalau boleh tahu, adik-adik sebelumnya apakah sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum Kak. Oke, belum ya. Berarti ini adalah pertama kalinya? Iya Kak. Oke, pertama kalinya adik-adik melakukan konseling kelompok. Oke, konseling kelompok adalah pemberian bantuan kepada individu untuk memecahkan permasalahan yang sedang dia hadapi. Tapi itu dalam diskusi kelompok, dalam bentuk diskusi kelompok seperti ini ya. Dalam konseling itu ada azas kesukarelaan, azas kerahasiaan, dan azas keterbukaan. Oke, kita kan sebetulnya sudah saling mengenal gitu kan. Tapi lebih baik kita ulang kembali ya untuk lebih mengenal lagi. Kakak mulai dulu ya. Setelah itu dilanjutkan dengan Echa dan Rifa. Baik, perkenalkan. Nama saya Arifani Wilmi, panggilan Fani. Di depan kanan saya ada Echa, dan di depan kiri saya ada Rifa. Halo, saya Echa. Di samping kiri saya ada Kak Fani, di samping kanan saya ada Kak Iva. Halo, saya Iva. Di depan saya ada Kak Fani, di samping kiri saya ada Kak Echa. Oke, boleh kita mulai langsung saja ya. Kita mulai sesi konseling kelompok pada hari ini. Nah, jadi untuk memulai itu, pertama, masing-masing dari kita akan menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, setelah masing-masing menyampaikan, kita akan memilih salah satu dari kita topik permasalahan untuk kita kulik lebih lanjut. Kita bantu mencarikan penyelesaian masalahnya. Begitu ya? Paham kan? Oke, pertama kita mulai dari Iva dulu. Silakan Iva menyampaikan permasalahannya. Baik Kak. Jadi Iva tuh punya geng gitu loh Kak, circle itu di kampus. Jadi kami itu ada 8 orang. Nah, di pertemanan kami itu kayak nggak sehat menurut Iva Kak, karena misalnya ya Kak, Iva cerita sama teman yang ini, nanti temannya ini kasih tahu teman yang lain. Misalnya kayak gitu pertemanan kan. Terus misalnya nih, kalau teman Iva lagi kesel nih sama teman yang lain, pasti dikasih taunya ke Iva. Nanti pasti kayak gitu terus, lingkungannya kayak gitu terus Kak. Terus misalnya nih Kak, Iva keluar nih jam 7, jam 8 gitu kan. Tapi teman-teman nih ngiranya Iva kayak pulangnya malam atau nggak pulang ke kos atau ke rumah gitu loh Kak. Jadi pemikiran mereka tuh kok sejauh itu, kan kita temenan gitu loh Kak. Terus ya gitulah Kak. Oke, berarti permasalahan Iva itu di seputar lingkup pertemanan ya, pertemanan dengan teman-teman kuliah. Ada masalah trust issue, kemudian tidak nyaman ya karena saling membicarakan satu sama lain. Jadi Iva merasa itu tidak sesuai, tidak sesuai dengan Iva. Itu ya salahnya. Oke, Echa sudah mendengarkan ya tadi ya. Selanjutnya yaitu Echa. Silakan Echa menyampaikan cerita permasalahan yang sedang Echa hadapi. Jadi kan Kak Echa lagi duduk di kelas 11 SMA, dimana pada masa SMA tuh kan pasti butuh support system. Jadi kan ya pasti butuh pacar gitu kan Kak, mana tahun besok mau UTBK, jadi kan mau ada penyemangat gitu biar nggak malas-malasan belajar. Tapi beberapa tahun belakangan healthy relationship tuh jadi toxic relationship, malah kayak sering berantem, sering pacar saya sering main tangan, main fisik, jadi kayak sedih aja gitu Kak. Oke, berarti permasalahan dari Echa yaitu terkait masalah hubungan romansanya ya, hubungan percintaan Echa, yang mana Echa sedang tidak nyaman dalam hubungan itu. Oke, kita telah menampung permasalahan dari Iva dan permasalahan dari Echa.
Nah, seperti yang sudah disampaikan pada awal sesi konseling kelompok tadi, bahwa kita akan memilih satu topik permasalahan yang akan kita bantu untuk memecahkan permasalahan tersebut pada sesi konseling kelompok hari ini. Nah, Kakak ingin menanyakan kepada adik-adik, kira-kira apa topik permasalahan yang akan kita pilih pada hari ini? Boleh Eca aja Kak. Oke, Iva memilih untuk Cerita Eca aja yang dikulik. cerita Eca yang akan dikulik. Kalau dari Eca, apakah Eca ada saran? Nggak udah. Oke. Cerita Eca aja. Eca juga setuju untuk membahas permasalahan Eca ya. Oke, karena kita sudah sepakat, sepakat untuk membahas masalah Eca. Eca boleh diulang kembali ceritanya, namun mungkin dalam versi long versionnya, versi lebih detailnya seperti itu Eca, silakan. Ini kan udah kayak cerita sebelumnya kan Kak, Eca punya pacarannya cuman buat support system buat UTBK gitu kan Kak. Tapi kami tuh udah pacaran lama kan Kak, dari usia Eca 15 tahun. Dan dia tuh anak kuliahan Kak. Awalnya kan kami masih berkebaikan gitu kan Kak, tapi malah makin kesini makin toksik hubungannya. Kayak dia awalnya tuh masih lembut, masih suka ngasih gift gitu kan kalau misalkan ada hari-hari tertentu, tapi makin kesini makin kayak suka main tangan, gak ngeliat tempat gitu kan, padahal itu kayak di tempat umum malah banting-banting barang-barang yang ada di sekitar dia gitu kan. Seperti itu ya Eca ceritanya. Untuk Iva boleh menyampaikan tanggapan, atau Iva mungkin ingin menanyakan sesuatu kepada Eca karena ini adalah dalam bentuk diskusi kelompok ya. Silakan Iva. Kalau di sekolah kamu ada teman nggak, teman dekat itu untuk cerita? Kalau untuk teman dekat gak punya Kak, karena aku lebih suka sendirian. Kadang-kadang kalau kantin pun aku sendirian Kak. Nah, sekarang kakak juga mau bertanya kepada Eca. Tadi kan Eca sudah menyampaikan ada kekerasan ya, fisik maupun non fisik. Apa coping mechanism Eca? Apa yang Eca lakukan saat menghadapi hal itu? Kemudian bagaimana perasaan Eca mendapatkan perlakuan seperti itu? Perasaan Eca kalau misalkan dipukul atau dilemparin barang tuh pasti sedih kan Kak. Terus kayak kadang suka apa sih namanya, self harm kayak Udah berapa kali kamu gini? udah nggak terkira. Kalau boleh tahu Eca melakukan hal ini apakah diketahui oleh orang tua Eca? Tidak Kak. Bagaimana perasaan Eca sekarang? Apakah Eca sebenarnya masih ada rasa dengan orang itu? Enggak Kak. Enggak, tidak ada lagi. Oke. Berarti sebetulnya Eca apakah ingin keluar dari hubungan ini? Pengen Kak. Lantas apa yang menyebabkan Eca belum mengakhiri hubungan ini? Aku masih takut, belum ada keberanian untuk ngajakin dia putus Kak. Eca takut untuk mengajak putus seperti itu. Oke, karena kita telah menampung ya permasalahan dari Eca. Karena ini adalah sesi diskusi juga, mari kita bantu Eca untuk memecahkan masalah yang sedang Eca hadapi. Nah, dari Kak Iva, apakah ada saran-saran, tanggapan yang ingin disampaikan kepada Eca dari cerita tersebut? Ada Kak, kalau menurut Iva, Eca baiknya minta udahan sama dia, karena sama dia terus pasti Eca kesiksa, sama dia juga sering dipukul, Eca pun juga sering melukai diri Eca sendiri. Oke, kita terima ya saran dari Iva, yaitu lebih baik mengakhiri hubungan ini ya daripada memberikan dampak-dampak buruk lain kepada Eca. Terima kasih ya Iva sudah menyampaikan beberapa masukan untuk Eca. Eca terima kan? Terima Kak. Oke, terima kasih Eca, terima kasih Iva. Nah, selanjutnya dari kakak sendiri ya, izinkan kakak menyampaikan beberapa masukan, beberapa poin untuk Eca. Yang pertama, kita mengulas kembali. Eca pacaran dengan orang itu pada saat Eca masih minor kan, umur 15 tahun. Nah, sementara cowok itu dia berusia 18 tahun. Itu sebenarnya tidak tepat ya hal itu. Apabila orang itu adalah orang yang baik, orang dewasa itu tidak akan pacaran atau menjalin hubungan romantis dengan seseorang yang masih minor, masih belum legal, masih di bawah umur. Poin kedua yaitu Eca
sudah merasakan ya banyak kerugian ya, banyak kekerasan verbal maupun non verbal. Melandasi hal itu lebih baik Echa mengakhiri hubungan dengan pacar Echa ya. Poin yang ketiga, Echa kan masih anak sekolah. Nah, apalagi Echa juga masih remaja, masih terbilang remaja ya. Hal pacaran itu tidak hanya menjadi satu-satunya hal yang dapat menjadi support system kita. Masih banyak hal-hal lain seperti motivasi untuk mencapai cita-cita. Lebih baik fokus kepada hal-hal yang lebih positif daripada pacaran. Poin berikutnya yaitu permasalahan utama sebetulnya yang Echa takuti adalah bagaimana mengakhiri hubungan dengan pacar Echa. Saran dari kakak atau nasihat dari kakak, Echa menemui secara langsung menyampaikan bahwa Echa ingin mengakhiri hubungan. Lebih baik Echa membawa pendamping atau teman yang menemani Echa untuk menemui orang itu. Tidak disarankan Echa untuk menemuinya sendirian. Dan semoga dengan keluar dari hubungan itu, Echa bisa berhenti melakukan self harming ya. Karena self harming itu bukanlah solusi untuk mengurangi rasa sakit ya. Itu hanya akan melukai fisik sendiri. Nah, tadi kita sudah mengulik ya permasalahan Echa. Kita juga sudah membantu mencari penyelesaian masalah untuk Echa. Terima kasih juga kepada Kak Iva. Ya. Terima kasih kepada Echa. Nah, sekarang kakak ingin dengar setelah sesi ini, Echa apakah ada pengalaman yang sudah Echa dapatkan dari sini? Apa yang Echa rasakan setelah mengikuti konseling ini? Yang Echa rasakan setelah mengikuti konseling ini adalah perasaan Echa lebih plong, lebih rileks gitu kan Kak. Karena udah bercerita kan, sebelumnya Echa pendam sendiri masalah Echa Kak, kan nggak punya teman buat sharing gitu Kak. Jadi setelah mengikuti konseling kelompok jadi lebih rileks gitu Kak. Apalagi udah dikasih nasihat dan solusi permasalahan. Oke. Jadi apakah Echa sudah menemukan pemecahan masalah menurut Echa solusinya? Sudah Kak. Nah, berarti cukup sekian ya sesi konseling kelompok kita pada hari ini. Untuk sesi berikutnya kita akan mengulik masalah dari Iva. Oke. Kira-kira kapan konseling kelompok berikutnya bisa kita laksanakan? Minggu depan Kak. Oke. Minggu depan. Minggu depan gitu ya? Iya, Kak. Minggu depan pada jam yang sama, tempat yang sama. Oke. Sekianlah sesi konseling kelompok hari ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf ya. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik boleh pamit pulang ya. Terima kasih ya, Kak. Hati-hati di jalan ya.